Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kurniandrasari, NIM 2018-489. Nah, di sini kami dari kelompok 6 kelas M akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami kasus 1, yaitu penilaian portofolio optimal indeks saham LQ 45. Yang pertama yaitu gambaran umum indeks yang dikaji, LQ 45. Nah, menurut pengertiannya, indeks LQ 45 itu merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya. Nah, kriteria tersebut diantaranya dapat meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar. 45 emiten tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali, tiap awal bulan Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut akan selalu berubah-ubah. Kriteria saham yang masuk LQ 45 diantaranya yang pertama yaitu tercatat di BEI minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Yang ketiga, masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir. Selanjutnya, dari 60 saham tersebut, 30 saham teratas akan masuk secara otomatis dalam perhitungan indeks LQ 45. Tujuan indeks LQ 45 itu apa saja sih? Yaitu indeks LQ 45 ini memiliki tujuan sebagai pelengkap indeks harga saham gabungan, khususnya itu untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi maupun investor, dan juga pemerhati pasar modal, dan memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Selanjutnya, evaluasi indeks serta pergantian saham. Nah, BEI ini akan secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45. Setiap 3 bulan sekali itu akan dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Selanjutnya, pergantian saham akan dilakukan pada tiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya ada tabel 1, return relasi saham. Nah, apa yang dimaksud return relasi saham? Return realisasi saham ini merupakan perhitungan selisih harga saham berdasarkan data riwayat perusahaan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Nah, return jenis ini itu diistilahkan sebagai return saham historis yang menjadi dasar untuk menentukan return saham ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Seperti yang kita lihat pada tabel return relasi saham ini menunjukkan tertinggi dari BRPT dengan tingkat RI positif sebesar 2,15 dan perusahaan yang memiliki tingkat rating terendah yaitu HMSP dengan nilai 0,433. Selanjutnya tabel 2, hasil perhitungan ekspert return saham ERI. Nah, ini merupakan jenis return yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan investasi. Return ekspektasi dinilai lebih penting dibandingkan dengan return historis karena jenis ini merupakan tolak ukur para investor untuk keberhasilan transaksi sahamnya di masa mendatang. Seperti yang kita ketahui, pada tabel itu disimpulkan bahwa dari 45 saham ada 22 saham yang memiliki nilai expected return negatif dan 23 saham bernilai positif. Nah, expected return sendiri merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Expected return tertinggi dimiliki oleh saham BRPT dengan nilai positif sebesar 0,04 dan expected return terendah terdapat pada saham HMSP dengan nilai sebesar minus 0,009. Selanjutnya ada tingkat resiko saham, hasil perhitungan resiko saham atau varian I kuadrat. Nah, tingkat resiko saham tertinggi ini terdapat pada saham BRPT dengan nilai 0,049 dan yang memiliki resiko terendah adalah saham HMSP dengan min 0,009.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviana Putra, NIM 2018 10 16 03 11 441. Di sini saya akan menerangkan tentang tabel 4, yaitu hasil perhitungan return market atau RM. Apa itu RM? Return market adalah tingkat imbal hasil portofolio pasar. Dari tabel yang ada di layar, saham yang memiliki nilai return market tertinggi terhadap pada saham BRPT sebesar 5,802 sekian, dan yang memiliki nilai terendah terdapat pada saham TKIM sebesar 0,80602 sekian. Kemudian itu ada tabel 5, itu hasil perhitungan expected return market atau dalam kurung ERM. Saham yang memiliki expected return market tertinggi adalah saham BRPT sebesar 0,12894 sekian, dan yang memiliki nilai terendah adalah saham BWON sebesar 87413 sekian. Kemudian ada tabel 6, menghitung konvarian. Nilai konvarian tertinggi terdapat pada saham BRPT dengan nilai 0,1315005 sekian, dan nilai konvarian terendah terdapat pada saham PWON dengan nilai min 8,9400 sekian. Selanjutnya, hasil perhitungan resiko pasar. Dari tabel yang ada pada folder Excel atau video ini, dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki resiko pasar tertinggi adalah saham BRPT dengan nilai sebesar 11.977 sekian, dan yang memiliki resiko pasar terendah adalah saham BTPS dengan nilai sebesar 0,88355 sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Kasnama Randi Darmawan, NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 8, yaitu beta saham. Beta saham atau beta sekuritas adalah pengukuran risiko sistematik dari suatu sekuritas. Koefisien beta dapat bernilai positif ataupun negatif. Jika bernilai positif, maka kenaikan return saham menyebabkan kenaikan return saham, atau sebaliknya. Beta normal adalah 1. Jika beta kurang dari 1, bisa dikatakan saham itu lemah. Dari tabel di atas kita dapat melihat beta tertinggi berada pada saham PWON dengan nilai sebesar 3297,225418, dan beta terendah terdapat pada saham BBNI dengan nilai sebesar minus 407,542074. Selanjutnya tabel 9, yaitu menghitung nilai alfa. Dari tabel di atas kita dapat melihat saham dengan nilai tertinggi berada pada saham UNVR dengan nilai sebesar 0,3087088897, dengan alfa terendah berada pada saham PGAS dengan nilai minus 0,9850131081. Selanjutnya tabel 10, varian kesalahan residu. Varian kesalahan residu dengan nilai tertinggi terdapat pada saham JTRA dengan nilai sebesar 181,62572, dan kesalahan residu terendah berada pada saham BRPT dengan nilai sebesar minus 2,260192061. Selanjutnya tabel 11, excess return to beta. Excess return to beta merupakan suatu angka yang digunakan untuk menentukan suatu sekuritas, dapat dimasukkan dalam portofolio. Dari tabel di atas, saham yang memiliki nilai excess return to beta tertinggi adalah saham SMGR dengan nilai 4,152E-05, dengan yang memiliki nilai terendah adalah CTRA dengan nilai minus 5,52 111E-05.
Nama saya Muhammad, NIM 2018-454. Di sini saya akan menjelaskan tabel 12 nilai AI dan BI. Di sini saya akan menjelaskan menghitung nilai cut-off rate atau CI. Nah, jadi untuk menghitung nilai cut-off rate atau CI, maksudnya adalah saham untuk C ke I, di mana itu dihitung dan diakumulasi dari nilai A1 sampai AI dan B1 BI. Di sini kita akan menghitung AI dan BI. Nah, sebelum nantinya kita menghitung CI, untuk AI sendiri adalah RI atau export return saham ke I dikurangi RBR atau return aktiva bebas resiko dikali dengan beta I lalu dibagi dengan varian residual atau variasi kesalahan residual. Untuk menghitung BI nya sendiri itu adalah beta I dibagi dengan varian residual, dan berikut adalah perhitungan hasil AI dan BI. Nilai AI tertinggi terdapat pada saham CSMR dengan nilai sebesar 0,156647318 sekian, dan nilai AI terendah terdapat pada saham ITMJ sebesar min 0,170586374 sekian. Kemudian untuk nilai BI tertinggi pada saham ITMJ sebesar 3,316991558 sekian, dan nilai BI terendah terdapat pada saham CSMR dengan nilai min 3,102895493 sekian. Selanjutnya ada tabel 13 menghitung cut-off rate atau CI. Nah, di sini rumusnya dari mencari nilai cut-off rate yaitu lambda ohm kuadrat dikali sigma AI dibagi 1 ohm kuadrat dikali sigma BI, yang mana lambda ohm kuadrat ini diperoleh dari tabel 8 kolom kedua, dan untuk sigma AI nya itu kita peroleh dari tabel 12 kolom kelima, dan untuk tabel keduanya lambda ohm kuadrat kita peroleh dari tabel 8 kolom kedua. Kemudian dikalikan dengan BI yang diperoleh dari tabel 12 kolom ke-6. Setelah itu baru kita bisa menentukan CI dari masing-masing saham berikut. Berikut adalah nilai CI-nya. Berdasarkan tabel di atas, dari 45 saham indeks saham LQ45 terdapat satu CI tertinggi, yakni terdapat pada saham ANTM dengan nilai sebesar 4,58654E-05. Setelah menentukan C kali, maka dapat dilakukan pemilihan saham optimal dengan cara membandingkan IRB masing-masing saham dengan nilai CI kali. Nah, selanjutnya di slide 16 ini ada menentukan saham yang dijadikan kandidat portofolio. Di sini kita akan menentukan saham mana saja yang optimal dan tidak optimal. Sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari IRB yang dilihat dari web Bank Indonesia, itu untuk
tahun 2019 sebesar 5% atau 0,05, yang mana untuk menentukan optimal atau tidak optimal kita bisa melihat apabila rasio dari IRB lebih besar atau sama dengan CI atau sama dengan C1 atau sama dengan CI, maka saham-saham masuk ke dalam portofolio yang tidak masuk ke dalam portofolio yang optimal. Tetapi apabila rasio IRB lebih kecil sama dengan CI, maka saham-saham tersebut keluar dari portofolio atau tidak optimal. Di sini dapat kita lihat dari adanya saham yang optimal dan ada saham yang tidak optimal. Tetapi dari LQ45 ini lebih banyak saham yang tidak optimal dibandingkan yang optimal. Contohnya seperti di slide 16 dan slide 17. Selanjutnya di slide 17 itu ada EXCL. IRB-nya 0,00143836, itu lebih dari. CI-nya 0,00012399, itu mendapatkan optimal. Yang ke-17 itu ada sahamnya GGRM, IRB-nya min 0,0041211139 sekian, kurang dari. CI-nya min 0,0006409008, itu tidak optimal. Terus yang 18 ada MSP, IRB-nya min 0,0005564041, itu lebih dari. CI-nya min 1,77893 min 06, yaitu mendapatkan optimal. Selanjutnya ada ICBP. Terus IRB-nya 0,0007319448, kurang dari. CI-nya 7,4862 min 06, yaitu mendapatkan tidak optimal. Terus ada INCO, IRB-nya min 0,0034027775, kurang dari. CI-nya min 0,000652025, itu tidak optimal. Terus selanjutnya ada INDF, IRB-nya 0,0009996563 sekian, kurang dari. CI-nya 1,86607 min 05, itu tidak optimal. Terus ada INDY, IRB-nya min 0,0004883164, lebih dari. CI-nya yaitu min 1,45056 min 06, itu mendapatkan optimal. Terus selanjutnya INKP, IRB-nya yaitu min 0,0048000042, itu kurang dari. CI-nya yaitu min 0,00097651
itu mendapatkan tidak optimal. Terus ada INTB, IRB-nya 0,00016404, itu kurang dari CI-nya 8,095 min 08, yaitu mendapatkan tidak optimal. Terus ada ITMJ, IRB-nya min 0,008842,862, itu kurang dari CI-nya min 0,003496,453, itu tidak optimal. Terus ada JPFA, yaitu IRB-nya min 0,001366,165, itu lebih dari CI-nya min 3,06254 min 05, yaitu optimal. Terus ada JSMR, itu IRB-nya 0,004726,066, itu lebih dari CI-nya 0,0017603332, itu mendapatkan optimal. Terus ada KLBF, IRB-nya 0,0014949715, yaitu kurang dari CI-nya 2,31958 min 06, mendapatkan tidak optimal. Terus ada LPPF, IRB-nya yaitu min 0,00478052,4, itu kurang dari CI-nya yaitu min 0,001470,99, mendapatkan tidak optimal. Terus ada IMDC, IRB-nya min 0,022,000,693 sekian, itu mendapatkan kurang dari CI-nya min 0,01480977,4 sekian, itu mendapatkan tidak optimal. Terus ada MNCN, IRB-nya min 0,040570,409, mendapatkan kurang dari CI-nya 0,008503725, mendapatkan tidak optimal. Terus ada PGAS, IRB-nya 0,0005776735, mendapatkan kurang dari CI-nya 346469E min 06, itu tidak optimal. Terus ada PTBA min 0,011662486, yaitu kurang dari CI-nya min 0,00582476, mendapatkan tidak optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekarang kita sudah sampai tabel 14. Jadi yang dilakukan pertama adalah mencari CI dulu. Nah, CI kan sudah ketemu di tabel 13. Terus lanjut untuk pengerjaan tabel 14. Jadi kita bandingkan dulu untuk mencari nilai cut off point dari yang pertama adalah kita mencari nilai ERB yang lebih besar daripada CI. Kemudian itu kita list ke dalam kode saham mana yang nilai ERB-nya lebih besar dari CI. Nah, setelah kita list, kita lihat mana saja nilai ERB yang lebih besar dari CI. Setelah itu, kita tentukan dari daftar kode saham, kita cari nilai CI yang paling besar. Nah, selanjutnya, setelah cut off point-nya ketemu, kemudian dimasukkan ke dalam tabelnya. Jadi nilai cut off point-nya sama semua. Jadi setelah ketemu itu dimasukkan ke dalam tabel, nah itu langsung sama semua sampai ke bawah. Setelah itu masuk ke dalam pengerjaan tabel 14, di situ kan ada kolom
ZI, sigma ZJ, sama WI. Nah, untuk mencari ZI itu rumusnya beta saham I per variance error residual kuadrat dalam kurung ERB mean cut off point dalam kurung lagi. Selanjutnya untuk mencari WI-nya yaitu ZI per sigma ZJ. Selanjutnya kita hitung normal seperti kita menghitung sebelum-sebelumnya. Terima kasih.